Customer bilang, saya udah cocok sama TV ini nih. Wah, pokoknya bertahun-tahun keluarga saya semua pakai TV ini. Saya nggak mau pakai TV lain. Nah, gimana caranya mengubah customer yang sudah loyal dengan brand A ke brand B? Nah, kemampuan Anda sebagai seorang sales bukan hanya menjelaskan produk atau meyakinkan akan produk Anda kepada customer. Tapi kemampuan Anda juga harus bisa switching customer dari pemikiran begini bisa ke situ. Jadi Anda bisa mempengaruhi secara positif apa yang mereka pikirkan. Bisa jadi mungkin bukan itu yang mereka mau. Sebetulnya mereka mesti melihatnya ke sini. Cuma nggak bisa langsung terlalu kasar gitu. Misalnya gini, ini sama semua nih, yang penting ini semua bahannya sama saya ini semua sama lah. Beda pak, yang kita tuh begini-begini pak, lain pak. Ini kebutuhannya begini pak, lain pak. Sama, beda pak. Ya sama, beda. Akhirnya customer merasa, udahlah, susah ngomong sama lu, nggak nyambung, ya kan? Mungkin kalau customer-nya direct begitu, atau kalau customer-nya yang mungkin agak lebih sopan, dia bilang, ya udah kalau memang tidak ada kecocokan ya nggak apa-apa kan, kita jadi teman aja, ya kan? Oh tapi ini kita bagus loh pak, beda banget pak, lebih bagus begini-begini. Nah semakin Anda begitu, semakin customer bilang, ya deh, ya makasih ya, bye, gitu kan? Akhirnya Anda ditinggalin. Nah misalnya customer cocok di brand A, Anda berusaha yakinkan mereka ini brand B lebih bagus. Ya saya udah cocok di A nih, pokoknya saya udah cocok di A. Enggak pak, B lebih bagus nih, yang B wah bener-bener lebih unggulnya lebih dan sebagainya. Ini pak banyak yang pakai saat ini, semuanya udah kesini. Semakin Anda fokus ke B dan dia fokusnya di A, nggak nyambung, ya itu akan menjadikan satu konflik ya. Bisa jadi mungkin mereka juga ya malas lah gitu kan. Nah maka tugas orang sales adalah kalau dia sudah fokus kepada brand A, tugas kita adalah setuju. Oh ya pak, setuju sih pak, emang pastinya bapak kalau lihat sama ya memang sama, emang di industri kita memang sama pak, apalagi servisnya begini, semuanya sama gitu kan pak. Pertanyaan gini pak, boleh saya tanya pak ya, bapak akhirnya kenapa pilih yang A ini dibandingkan yang lain? Kenapa akhirnya Bapak walaupun semua sama tapi kenapa Bapak pilih A? Ya paling penting saya waktu itu pilih A itu karena saya di-approach dengan satu orang sales yang berbeda caranya. Dia lebih tahu tentang kebutuhan saya dan ya akhirnya dari situ saya connect, ya udah saya pilih A. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi saya cocok nih sama yang waktu itu jelasinnya enak, dia juga responsif, dia tahu saya sibuk, jadi dia cari waktu supaya bisa waktunya pas, sehingga saya juga tidak mengganggu kesibukan saya. Oh, itu yang paling penting ya Pak. Iya sih Pak, setuju sih, pastinya kan, apalagi Bapak orang sibuk segala macam ya pastilah Bapak juga waktunya sangat-sangat penting. Oh iya Pak, by the way Pak, saya sangat appreciate waktu Bapak loh, Bapak mau ketemu saya Pak. Pak boleh nggak Pak saya jelasin sedikit Pak tentang produk kita nih? Ya sedikit aja Pak, tapi basically saya cuma jelaskan aja, jadi Bapak punya banyak option. Nanti ke depannya kalau Bapak ada hal-hal lain yang mungkin Bapak pengen lebih improve kan, Bapak bisa ada opsi lain kan, juga bagus buat Bapak. Boleh Pak sejelasnya dikit ya Pak ya? Ini saya thank you banget Pak, waktu Bapak luar biasa Pak, thank you ya Pak ya. Jelasin produk B. Nah jadi poin saya adalah kita setuju dengan pemikirannya dia ataupun pendapatnya dia, setuju dulu ya, baru nanti kita bisa fokus kepada produk yang kita ingin tawarkan ataupun pemikiran-pemikiran lain yang mungkin mereka tidak lihat. Cuma memang caranya tidak bisa langsung, tapi harus ada bridgingnya. Nah itulah kemampuan orang sales, bagaimana bridgingnya sehingga smooth, customer rasa Anda bantu dia, bukan customer rasa diarahkan. Itu